Oke guys, ini untuk weekend reading untuk video kedua. Kita akan lihat untuk energi who's coming towards you untuk Capricorn, Taurus, dan zodiak Virgo di 3 dan 4 Desember atau 4 dan 5 Desember. Ya benar, 3 dan 4 Desember. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi who's coming towards you, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Cancer, Scorpio dengan zodiak Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces. Dan selanjutnya untuk zodiak apa ini? Aries, Leo dengan Sagittarius. Aries, Leo dengan Sagittarius. Ini ditutup, telah terbuka. Kita akan mix dengan kartu lainnya. Oke. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi who's coming towards you. Capricorn, Taurus, dan Virgo untuk zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Cancer, Scorpio, Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces. Selanjutnya untuk Aries, Leo dengan zodiak Sagittarius. Aries, Leo dengan Sagittarius. Kita akan mulai lagi. Oke. Capricorn, Taurus, dan Virgo untuk selanjutnya untuk energi who's coming towards you. Capricorn, Taurus, dan Virgo untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Selanjutnya Cancer, Scorpio, Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces. Lalu Aries, Leo dengan Sagittarius. Aries, Leo dengan Sagittarius. Oke. Oke. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kita ambil Capricorn, Taurus, Virgo. Selanjutnya untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Kita ambil tengah ya. Aquarius, Libra, dan Gemini. Lalu selanjutnya untuk Aries, Leo, Cancer, Scorpio dengan zodiak Pisces. Di tengah lagi Cancer, Scorpio dengan zodiak Pisces. Kita ambil selanjutnya untuk Aries, Leo dengan Sagittarius. Aries, Leo dengan zodiak Sagittarius. Oke. Kita akan lihat ya overall energi kalian untuk di weekend ini. Ini adalah video kedua. Jadi kalau misalnya kalian di sini nggak resonate, kalian bisa lihat yang lain atau vice versa. Bolak-balik aja, kalian mau lihat dua-duanya juga nggak apa-apa. Nah, kalau dilihat dengan overall energi ini adalah satu. Kalian bisa kemungkinan dekat dengan seseorang yang antara kamu dengan orang tersebut gitu ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan berhubungan dengan seseorang yang tidak bisa atau belum bisa memberikan sesuatu hal yang stabil dalam suatu connection. Oke. Knight of Wands dengan Six of Pentacles dengan Six of Cups, ibaratnya mungkin ini adalah orang yang emang kamu udah kenal lama gitu ya, orang yang mungkin memang ada connection dalam suatu hubungan antara kamu dengan orang tersebut, tetapi mungkin sejauh ini komunikasinya tidak pernah seimbang, atau mungkin ada bukan one-sided ya, tapi lebih ke kadang-kadang berkomunikasi, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kamu yang berinisiatif untuk memulai suatu komunikasi, kadang-kadang dia gitu ya. Tapi suatu perbincangan yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut tidak pernah terselesaikan dengan baik. Contohnya kayak gitu. Ini juga bisa mungkin kayak cuman sekedar untuk tanya hai, lagi itu cuman abis itu tidak ada suatu follow up gitulah ibaratnya, tidak ada suatu follow up dalam suatu hubungan kah, atau emang ini sekedar cuman seseorang yang menghubungi kamu untuk
cuman tanya kabar gitulah, tapi sebenarnya ada suatu connection yang sudah kalian bina antara kamu dengan orang tersebut. Oke, dengan that card, dengan love, jadi mungkin memang sudah ada suatu connection yang dibina dalam suatu hubungan antara kamu dengan orang tersebut, tetapi mungkin tidak menghasilkan suatu hubungan yang stabil antara kamu dengan orang tersebut. Tapi ini tergantung ya dengan masing-masing. Kadang-kadang kalian mungkin memang begitu cara berkomunikasi kalian. Kadang-kadang kalau ingat ya komunikasi, kadang-kadang kalau enggak ya enggak gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi sepertinya kalau dilihat dengan that card, dengan love, ini juga bisa dikaitkan ada suatu komunikasi yang akan dilakukan oleh orang tersebut terhadap kamu dan membawa suatu perubahan antara kamu dengan orang tersebut. Ini juga bisa dikaitkan ada suatu energi yang berubah, mungkin yang tadinya dia hanya in and out dalam suatu hubungan, dalam suatu connection, akan ada suatu transformasi atau suatu perubahan antara kamu dengan orang tersebut yang akhirnya mungkin kamu mengerti atau memahami bahwa memang orang ini emang gak pernah aja untuk sebenarnya mungkin energinya atau mungkin caranya dia memang in and out, tidak stabil, tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang kamu rasakan bahwa orang ini mencintai kamu tanpa syarat atau tanpa batas gitu ya. Oke, kita akan lihat situasi hal-hal yang akan berkaitan dengan situasi kalian. Oke, untuk zodiak Capricorn. Oke, Capricorn ini mungkin kartunya Aquarius ya. Oke, Capricorn, dilihat di sini energi who's coming towards you dengan Judgment, dengan Magician, dengan Melancholy, dengan Engagement Ring. Sebenarnya mungkin untuk zodiak Capricorn, mungkin ini adalah suatu energi who's coming towards you. Mungkin kamu ada suatu keinginan untuk menciptakan atau memanifest suatu hubungan menuju suatu level yang komit paling atas. Kalau misalnya kamu baru aja dalam tahap pengenalan, deket dan segala macam, mungkin ada suatu keinginan atau kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin pengen level up komitmen sama kamu. Tapi somehow mungkin ada sesuatu hal yang tidak terjadi, tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan karena di sini ada melancholy. Energy is coming towards you, akan ada seseorang yang akan menghubungi kalian yang sebenarnya dia ada suatu keinginan untuk melevel up hubungan antara kamu dengan orang tersebut. Tapi Capricorn ini juga bisa dikaitkan dengan kamu yang mungkin selama ini kamu menciptakan sesuatu hal yang tidak stabil, tapi mungkin ada suatu perubahan yang ingin kamu ciptakan terkait dengan orang yang kamu sayang. Melevel up dalam suatu komitmen, ada suatu keinginan untuk menikahi mungkin, ada suatu mungkin kalau sudah menikah ada suatu keinginan untuk membuat hubungan lebih stabil. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus di sini Thoth dengan the Hangman talking. Aku melihat untuk zodiak Taurus energi who's coming towards you. Ada sesuatu hal sebenarnya mungkin kalau dilihat dengan energi who's coming towards you, mungkin ada suatu komunikasi yang akan terjadi dan akan kamu lakukan terkait dengan seseorang. Talking di sini mungkin ada suatu komunikasi jarak jauh, mungkin email, mungkin WhatsApp gitu ya, karena di sini adalah talking. Karena dilihat di sini mungkin berhubungan dengan suatu sosial media atau komunikasi jarak jauh dengan seseorang. Thoth dengan the Hangman dengan Seven of Wands, ada kemungkinan sebenarnya entah kamu memblok seseorang atau energi seseorang karena mungkin orang itu tidak menciptakan sesuatu hal yang pasti atau stabil dalam suatu hubungan. Karena dengan Knight of Pentacle, dengan Knight of Cups, dengan Knight of Wands, ini adalah mungkin yang aku lihat seseorang di sini mungkin ada suatu komunikasi yang akhirnya kamu merasa terganggu karena orang tersebut berkomunikasi sama kamu, tidak bisa memberikan sesuatu hal yang stabil dalam suatu hubungan. Energi who's coming towards you, ada sesuatu hal yang kamu berpikir terkait dengan apa yang dia ucapkan sama kamu. Entah yang pada akhirnya kamu jadi memblok atau defensif dengan orang tersebut gitu ya, atau ada sesuatu hal yang dia katakan terhadap kamu yang akhirnya kamu agak sedikit defensif terkait dengan situasi tersebut. Jadi hati-hati dengan suatu komunikasi yang mungkin kamu lakukan dengan orang tersebut yang akhirnya men-trigger kamu dalam melakukan sesuatu hal yang akhirnya juga bisa membuat kamu agak sedikit defensif dengan orang tersebut. Atau ini juga bisa dikaitkan mungkin kamu berusaha untuk menerangkan sesuatu hal dengan seseorang, tetapi mungkin orang tersebut tidak mendapatkan point of view oleh kamu, yang akhirnya kamu juga ngerasa gue nggak tahu deh apa yang harus gue lakukan, the Hangman, yang akhirnya kamu punya persepsi sendiri terkait dengan hubungan ini gitu ya. Oke.
Kita akan lihat untuk zodiak Virgo. Oke, Virgo di sini ada seduction, lover dengan Ace of Swords dengan Sagittarius. Jadi mungkin ada kemungkinan kamu bisa berhubungan dengan zodiak Sagittarius atau Scorpio. Oke. Kalau dilihat untuk di weekend ini untuk zodiak Virgo, ada kemungkinan satu kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia sudah punya komitmen dengan orang lain, atau yang kedua adalah non-committal, atau orang ini mungkin sudah memiliki orang ini berkomunikasi sama kamu in and out dalam suatu hubungan, dalam suatu connection. Oke, karena energi who's coming towards you dengan seduction, lover dengan Ace of Swords, ada kemungkinan seseorang yang mungkin berada dalam third party situation. Entah kamu sudah berkomitmen dengan orang lain, entah dia sudah punya komitmen dengan orang yang lain, ada kemungkinan seseorang akan reach out ke kamu, berkomunikasi dengan kamu. Mungkin dia akan memberikan suatu unconditional love sama kamu. Tapi ini juga bisa dikaitkan ada suatu komunikasi yang terjalin antara kamu dengan seseorang yang mungkin menginvolve orang lain dalam suatu komitmen. Oke. Nah, dengan Ace of Swords, dengan Ace of Swords, dengan Temperance, ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang yang mungkin sudah punya komitmen menghubungi kamu dan akhirnya mungkin kamu nge-cut orang tersebut atau vice versa, orang itu akan meng-cut kamu, gitulah. Tapi hati-hati dengan situasi energi who's coming towards you, bisa jadi ada seseorang yang akan menghubungi kamu yang mungkin akan menginvolve kamu dengan third party. Oke. Untuk zodiak Aquarius di sini house photograph dengan King of Wands dengan Two of Pentacle. Jadi mungkin untuk zodiak Aquarius ada kemungkinan kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin in and out dalam suatu hubungan, dengan Knight of Wands house dengan photograph, ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin ada seseorang yang mungkin rindukah atau kangenkah dengan sesuatu hal yang mungkin pernah kalian lakukan gitu ya, karena dengan Two of Pentacle, dengan Six of Pentacle, dengan Six of Cups, ini adalah kayak pattern yang kalian hadapi atau kalian jalani gitu ya. Mungkin kalau misalnya kamu Aquarius yang belum punya pacar atau hanya dekat dengan seseorang, mungkin seseorang di sini kangen dengan sesuatu hal yang membalance situasi kamu antara kamu dengan orang tersebut. Mungkin kalau misalnya ini adalah seorang mantan atau orang yang pernah berhubungan dengan kamu, simpelnya adalah ada seseorang di sini merindukan bagaimana cara kalian berkomunikasi atau saling perhatian, saling memberikan suatu attention atau vice versa gitu ya, atau mungkin ini adalah kamu merindukan seseorang atau merindukan sesuatu hal yang dilakukan antara kamu dengan orang tersebut. Karena dilihat dengan house dengan photograph adalah seseorang yang mungkin menunggu hal itu terjadi atau sedang merindukan sesuatu hal apabila hubungan kalian tuh baik-baik aja, gitulah kurang lebih kayak begitu. Oke, dengan Two of Pentacle, dengan King of Wands, mungkin dia menyadari mungkin ada sesuatu hal yang sedang kamu hadapi atau vice versa, mungkin orang tersebut sedang menghadapi sesuatu hal juga. Ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin seseorang merasa mungkin kamu sudah berhubungan dengan orang yang lain yang akhirnya mungkin kalian tidak bisa menciptakan suatu irama yang seperti dulu lagi, gitulah. Oke. Untuk zodiak Libra dengan Air of Pentacle dengan Page of Sword dengan Hope dengan As. Ya, aku lihat sebenarnya Libra adalah mungkin kamu apabila kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang in and out dalam satu hubungan, berkomunikasi, kadang-kadang enggak, kadang-kadang iya. Mungkin ibaratnya kamu berusaha untuk mempelajari situasi atau connection ini. Kamu berusaha untuk mereview dengan hubungan ini. Harus nggak sih ini gue terusin? Karena kok makin lama dia tuh mengignore gue, atau makin lama kok kita lebih fokus dengan urusan kita masing-masing. Tapi sebenarnya ada suatu keinginan kamu untuk tetap fight dalam hubungan ini. Tapi somehow kamu menyadari bahwa ada sesuatu hal dalam hubungan ini yang harus dibenahi gitulah. Nah sebenarnya mungkin sebelum kamu mengambil suatu keputusan tersebut, kamu tuh berusaha mempelajari dulu nih sebenarnya apa sih yang dia lakuin. Kamu berusaha untuk menganalisa terkait dengan suatu hal yang dia lakukan terhadap kamu, tapi sebenarnya ada suatu keinginan kamu untuk putus dengan orang tersebut gitu. Untuk zodiak Gemini di sini energi who's coming towards you, Four of Swords dengan Seven of Pentacles, The Priest dengan Ascending, energi who's coming towards you. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan, antara kamu akan reach out dengan seseorang, berkomunikasi dengan seseorang, atau menunggu sesuatu keadaan menjadi lebih baik. Karena dilihat dengan Four of Swords, Seven of Pentacles, ada sesuatu hal yang sedang kamu tunggu untuk melakukan sesuatu, antara kamu pengen menghubungi dia atau kamu menunggu orang tersebut untuk menghubungi kamu. Tapi
sebenarnya ada suatu keinginan kamu untuk memperbaiki suatu keadaan antara kamu dengan orang tersebut. Tapi mungkin kayaknya lebih kamu menunggu orang itu untuk berinisiatif memulai duluan. Oke, kita akan mulai untuk zodiak Cancer. Cancer di sini dengan Young Woman, Three of Wands dengan Knight of Swords, karmic relationship. Kalau aku lihat apabila kamu menjalankan suatu karmic hubungan dengan seseorang, ada kemungkinan kamu menunggu seseorang untuk berkomunikasi dengan kamu. Kamu mengharapkan orang itu berkomunikasi sih sama kamu, kayaknya gitu. Young Woman dengan Three of Wands. Ini juga bisa dikaitkan adalah kamu misalnya kalau Cancer perempuan, ada kemungkinan kamu menunggu seseorang untuk berkomunikasi sama kamu atau menghubungi kamu. Karena mungkin ada suatu entah ada perbedaan mungkin ada jarak antara kamu dengan orang tersebut, atau mungkin ada silent treatment yang sedang kamu hadapi dengan orang tersebut. Mungkin seseorang berhenti kontak dan akhirnya seseorang ada sedikit negative thinking, kenapa dia tidak menghubungi, kenapa tidak ada kabar, seperti itu. Yang kulihat dengan mungkin ada seseorang lebih menunggu seseorang untuk berkomunikasi. Tapi aku lihat kalau dilihat dengan overall ada kemungkinan seseorang akan menghubungi sih, cuman kalau dilihat dengan Nine of Swords mungkin ada suatu negative thinking yang sedang kamu hadapi aja. Apakah dia berhubungan dengan orang lain? Kenapa dia tiba-tiba nggak mengkontak? Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk zodiak Scorpio di sini dilihat dengan Four of Wands, Doctor dengan sunglasses. Yang aku lihat energi who's coming towards you, mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Sagittarius atau Scorpio atau siapapun. Dilihat dengan energi who's coming towards you, jadi ada 2 Knight of Wands, ada kemungkinan 1. Oke, pas kamu lagi sakit, tiba-tiba kamu stalking terkait dengan seseorang atau mantan kamu, dan ketika kamu melihat sesuatu hal, kamu pergi ke sesuatu hal, gitu. Atau ini juga bisa dikaitkan dengan kamu lagi dalam keadaan tidak sehat, tapi mungkin ada seseorang yang menghubungi kamu, berkomunikasi dengan kamu, tiba-tiba kamu langsung pergi untuk ketemu dengan orang tersebut. Oke, tapi kalau lihat dengan energi who's coming towards you, ini juga mungkin ketika kamu stalk seseorang yang sedang kamu deketin, dan kamu mencari informasi atau tanya maksudnya kayak setelah kamu melihat sesuatu hal atau mencari informasi terkait dengan sesuatu hal dan kamu menghubungi seorang teman, apa yang harus gue lakukan nih ketika gue melihat ini? Jadi ada sesuatu hal yang tiba-tiba ketika kamu mendengar saran atau informasi tersebut, kamu langsung pergi meninggalkan rumah untuk entah ketemu atau untuk melakukan sesuatu hal. Jadi hati-hati dengan situasi atau ketika kamu melihat atau menstalk sesuatu hal, ada sesuatu hal yang tiba-tiba kamu pergi atau ada sesuatu hal yang tiba-tiba kamu ingin lakukan. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Pisces, energi who's coming towards you. Oke, zodiak Pisces, energi who's coming towards you ini bisa dikaitkan dengan ada sesuatu hal yang bikin kamu nggak happy terkait dengan suatu peluang gitu ya. Karena lihat yang energi who's coming towards you sebenarnya akan ada suatu a new beginning, peluang financial support kah, pekerjaan kah yang akan terjadi sama kamu gitu ya. Tapi ini mungkin lebih kayak gini, kalau dengan faithfulness, dengan Five of Cups, kalau terkait dengan pekerjaan mungkin akan ada suatu tawaran atau informasi terkait dengan pekerjaan yang akan diinformasikan kepada kamu. Tapi dengan sangat sedih, dengan sangat menyesal, ada kemungkinan kamu akan menolak dengan tawaran tersebut karena kamu mungkin lebih loyal dengan perusahaan kamu, gitulah ya. Ini juga bisa kalau dikaitkan dengan percintaan, mungkin ada suatu tawaran yang sangat bagus yang akan terjadi sama kamu, tapi somehow kamu menolak hal tersebut karena kamu harus loyal terhadap sesuatu hal. Gitulah, kurang lebih kayak gitu. Karena di sini dengan the hammer dengan faithfulness ada sesuatu hal yang kamu merasa tidak bisa melakukan atau mengambil suatu kesempatan karena kamu harus memprioritaskan hal yang lain yang menurut kamu lebih penting, dan akhirnya menimbulkan sesuatu hal yang bikin kamu gak happy, menimbulkan suatu penyesalan, sesuatu hal yang kamu merasa harusnya gue bisa ambil kesempatan ini tapi gue gak bisa, gue harus memprioritaskan sesuatu hal. Jadi itu yang aku lihat. Nah, kalau terkait dengan overall energi untuk zodiak Pisces, mungkin ada suatu komunikasi yang terjalin antara kamu dengan seseorang, sesuatu tawaran yang sangat bagus, mungkin tiba-tiba ada seseorang reach out sama kamu, berkomunikasi sama kamu, ada sesuatu hal yang kamu merasa wah ini kayaknya gue peluang bisa dapetin ini, tapi ada sesuatu hal yang kamu harus prioritaskan atau ada sesuatu hal yang kamu harus loyal terhadap sesuatu hal yang akhirnya kamu gak bisa ngambil kesempatan hal tersebut gitu ya. Ini lebih kayak menolak suatu tawaran atau menolak sesuatu kesempatan yang mungkin sebenarnya kesempatan bagus tapi kamu gak bisa ambil kesempatan tersebut. Oke.
Untuk zodiak Aries, oke, Aries dengan Knight of Pentacle, dengan Seven of Cups, dengan joyfulness. Sebenarnya gini, kalau lihat dengan Aries ada suatu hal pilihan yang sangat bikin kamu tuh tergoda. Kamu tahu ini bikin kamu happy gitu ya, bikin kamu seneng, tetapi kayaknya ada kemungkinan kamu akan memilih atau mengambil sesuatu hal yang baik buat kamu gitu ya, karena dengan healthy choices. Dengan Seven of Cups kamu akan dihadapi dengan suatu pilihan, beberapa pilihan mungkin terkait dengan orang lain, terkait dengan orang, terkait dengan pasangan, atau mungkin kamu kalau misalnya single sedang dihadapi dengan beberapa pilihan, tapi pada akhirnya kamu akan memilih sesuatu hal yang menurut kamu baik secara mental buat kamu. Nah, mungkin kalau misalnya dilihat dengan overall energi Aries, mungkin kamu berhadapan dengan beberapa orang, berkomunikasi dengan seseorang, mungkin ada seseorang yang ngedeketin kamu, tapi mungkin dia tidak bisa memberikan sesuatu hal yang stabil dalam suatu hubungan, dan pada akhirnya kamu memilih sesuatu hal yang stabil yang membuat kamu happy dan bikin kamu tentram, gitu ya. Untuk zodiak Leo dengan Ten of Cups, Soldier, Step in the Back. Oke. Kalau lihat untuk zodiak Leo, ini bisa dikaitkan dengan kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang punya sering dinas keluar kota, atau dia nomaden, tidak memiliki atau orang yang selalu melakukan bisnis travel gitu ya. Mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang LDR, orang yang jauh, orang yang punya pekerjaannya tidak tinggal di dalam ruang lingkup rumah gitu ya. Ada kemungkinan kamu mungkin mengetahui bahwa dia berhubungan dengan orang yang lain dan akhirnya kamu meng-cut orang tersebut. Sebenarnya kamu udah menaruh impian kah, harapan terkait dengan orang ini, karena mungkin LDR kamu berusaha mempertahankan suatu hubungan kah, tapi ada sesuatu hal yang kamu merasa orang ini berhubungan dengan orang yang lain, dan hati-hati dengan situasi yang akhirnya kamu meng-cut orang tersebut. Oke, tapi ini juga bisa dikaitkan energi who's coming toward you adalah seseorang yang mungkin punya fisik secara distance sama kamu, yang mungkin dia kerja sering business travel dan segala macam, kembali menghubungi kamu, berkomunikasi sama kamu. Tapi ingat, ketika dia berkomunikasi, dia cuma sekedar untuk menanyakan suatu kabar aja sama kamu, dan orang ini udah pernah kamu cut atau kamu udah pernah putusin sama orang tersebut gitu lah ya. Oke. Untuk zodiak Sagittarius, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Leo, Sorrow dan Both. Ingat di sini kalau lihat untuk zodiak Sagittarius ada kemungkinan ada suatu berita yang kamu ada suatu berita yang kamu tunggu-tunggu dan akhirnya itu akan datang. Oke, berita terkait dengan suatu peluang kah? Berita terkait dengan financial support kah? Karena aku lihat mungkin ada suatu komunikasi yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut terkait dengan financial support atau terkait dengan suatu opportunity yang baru. Oke, ini juga bisa dikaitkan kamu tuh udah stres nungguin hal itu terjadi sama kamu, tapi yang aku lihat ini akan hadir karena dengan Ace of Pentacle, dengan Sorrow, dengan Both, ibaratnya ada sesuatu hal yang kamu tunggu, kapan nih berita itu akan hadir, kapan nih. Nah, ini akan terlihat bahwa akan ada suatu informasi yang akan terjadi, sesuatu peluang yang akan kamu dengar. Oke, tapi hati-hati juga dengan seseorang yang akan memberi suatu kabar terkait dengan suatu peluang. Mungkin dia tidak bisa memberikan sesuatu hal yang ibaratnya yang pasti, tapi mungkin ada suatu berita bagus yang akan kamu dengar dari orang tersebut. Oke, ini juga bisa dikaitkan dengan kamu mengharapkan sesuatu hal yang lain, tapi mungkin akan ada suatu opportunity lain yang akan hadir sama kamu. Jadi sebenarnya mungkin ada dua pilihan kah, ada sesuatu hal yang kamu tunggu, tapi kamu mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Mungkin kalau kamu menunggu suatu berita terkait dengan keuangan, ibarat kamu mengharapkan dapat 100 juta, tapi mungkin yang dikasih cuma 50 juta. Jadi ada sesuatu hal yang seperti itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, tapi toh kamu mendapatkan suatu peluang yang baru dengan hal ini. Oke, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.